Selanjutnya bagian B mengenai tahap persiapan. Soal nomor pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan disebut juga tahap verbal. Menurut KBBI, verbal artinya bersifat lisan. Definisi dari tahap persiapan adalah tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan huruf verbal? Kita pecahkan dulu satu persatu katanya. Yang pertama, huruf menurut KBBI adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Sedangkan verbal artinya bersifat lisan. Dari arti kedua kata itu, huruf verbal berarti huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Lanjut ke soal nomor selanjutnya, mengapa ada tahap persiapan? Jawabannya karena dalam penerapannya huruf verbal itu kan disampaikan dengan cara memperdengarkan dan mengucapkan bunyi-bunyian huruf kepada anak melalui beragam metode dengan tujuan agar anak senang bermain huruf verbal yang dampaknya itu anak semakin mampu. Dalam tahap persiapan di Bimba A, I, U, E, O, anak diperkenalkan bunyi hurufnya terlebih dahulu agar anak mudah mengenal bentuk simbol atau hurufnya. Hal ini karena sebelumnya anak telah memiliki input atau masukan walaupun hanya dari bunyinya saja, sehingga ketika diperkenalkan bentuk hurufnya, anak tidak merasa asing atau kesulitan. Apa tujuan adanya tahap persiapan? Yaitu tadi tujuannya agar anak mudah mengenal bentuk simbol hurufnya. Karena sebelumnya anak telah memiliki masukan walaupun hanya dari bunyinya saja, sehingga ketika diperkenalkan bentuk hurufnya, anak tidak merasa asing atau kesulitan. Nomor selanjutnya yaitu materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan. Materinya ada 4. Yang pertama verbal huruf, kedua verbal kata, ketiga verbal dikte, dan keempat verbal kalimat. Nomor selanjutnya, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Penyampaiannya bisa dengan 2 cara. Yang pertama menggunakan lagu Labimba, di mana di situ ada lagu terdapat huruf verbal yang dibunyikan tanpa Ananda tahu hurufnya. Contoh-contohnya M-A, mama, P-A, papa, B-O, bobo. Jadi mama, papa, bobo. Yang kedua menggunakan bahasa Bimba, yaitu bahasa yang berbasis makna yang disampaikan secara lisan, yaitu dengan pengucapan bunyi huruf secara cepat yang bertujuan sebagai pondasi dalam menumbuhkan minat baca, dan bisa dilakukan dengan cara berdialog. Contohnya ketika motivator bilang selamat pagi kakak Nisa, terus anaknya pasti dijawab pagi juga bu guru, semangat sekali hari ini, pasti sudah mandi ya? Ya bu guru, aku sudah mandi. Kakak Nisa tadi mandinya sama siapa? Aku mandi sama mama, anaknya. Sehingga motivator langsung menyebutkan, oh mandi sama MA ya kan Nisa. Sekarang kita panggil mama yuk. Kemudian motivator dan anak melafalkan MA, mama, MA, mama, MA, mama. Seperti itu.